Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriono dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tari tasyri periode keemasan Dinasti Abbasiyah. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah tarik tasyri. Dosen pembimbing Uma Siti Zumrotu Saadah LC.MA. Baik teman-teman, langsung saja ke materi kita tentang tari tasyri periode keemasan Dinasti Abbasiyah. Nah teman-teman, kita langsung ke pendahulu tentang tari tasyri. Sebelum kita mendalami tentang tari tasyri, kita wajib tahu apa itu tari tasyri dan gimana sejarahnya dan apa saja isi dari tentang tari tasyri. Baik teman-teman, kita akan menjelaskan tentang tari tasyri terlebih dahulu. Tari tasyri adalah studi tentang sejarah perkembangan hukum Islam, termasuk asal-usul, perkembangan, dan penerapan hukum tersebut. Nah, masa keemasan Dinasti Abbasiyah ini tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dianggap sebagai salah satu periode terpenting dalam sejarah tasyri karena pada masa ini terjadi perkembangan pesat dalam berbagai aspek hukum Islam. Nah, tari tasyri merupakan kajian penting dalam memahami sejarah perkembangan hukum Islam. Salah satu fase paling berpengaruh dalam sejarah ini adalah masa keemasan Dinasti Abbasiyah yang berlangsung pertengahan abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Pada periode ini, hukum Islam mengalami perkembangan pesat baik dari segi teori maupun praktik. Dinasti Abbasiyah memberikan dukungan besar terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan syariat, termasuk dalam bidang fikih dan usul fikih. Hal ini ditandai dengan lahirnya mazhab-mazhab fikih besar, pembukuan hadis secara sistematis, secara penyusunan ilmu usul fikih yang menjadi landasan metodologis dalam menetapkan hukum. Para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal muncul dalam era ini dan membawa kontribusi besar terhadap pembentukan hukum Islam yang kita kenal hingga saat ini. Dengan latar belakang itu, masa keemasan Dinasti Abbasiyah dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pembentukan dan kodifikasi hukum Islam tasyri yang pengaruhnya sangat kuat dan masih relevan dalam kajian fikih modern. Nah, teman-teman, ini yang saya tulis di sini. Cuman yang penting-penting saja, tidak semua ditulis. Nah, yang lainnya saya paparkan lewat suara ya teman-teman. Nah, lanjut di perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada masa Dinasti Abbasiyah,
Hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan ini antara lain: 1. Perhatian khalifah. Nah, perhatian khalifah dinasti Abbasiyah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan hukum Islam. Mereka mendorong para ulama untuk melakukan kajian dan ijtihad dalam berbagai masalah. Para khalifah Abbasiyah sangat mendukung perkembangan ilmu agama termasuk hukum Islam. Mereka memberikan fasilitas dana dan perlindungan pada para ulama untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmunya. Beberapa khalifah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Mamun mendirikan pusat-pusat keilmuan seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Nah, ini tidak cuma satu ya teman-teman, banyak, ada 5, tapi kita jelaskan satu-satu ya teman-teman. Ini yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan filsafat berkembang pesat. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum Islam karena para ulama dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan filsafat dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ilmu fikih, hadis, usul fikih, dan tafsir tumbuh berdampingan dengan ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Para ulama menggunakan pendekatan rasional dan sistematis dalam memahami hukum Islam. Lanjut ke 3 ini teman. Munculnya madrasah. Madrasah didirikan sebagai pusat pendidikan dan kajian hukum Islam. Hal ini memungkinkan para ulama untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengembangkan berbagai konsep hukum. Didirikan madrasah ini sebagai lembaga pendidikan formal, menjadi sarana penting penyebaran hukum Islam. Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat melahirkan para mujtahid dan ahli hukum. Madrasah juga menjadi pusat pengajian dan penyebaran mazhab fikih tertentu. Nah, ini juga ada perkembangan 4 mazhab. Saya zoom sedikit ya teman-teman. Nah, biar kelihatan. Nah, ini teman-teman, perkembangan 4 mazhab. Pada masa ini 4 mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berkembang pesat. Para ulama dari masing-masing mazhab memberikan kontribusi besar dalam perumusan dan pengembangan hukum Islam. 4 mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berkembang secara luas dan masing-masing memiliki metodologi istinbat hukum sendiri. Mazhab-mazhab ini dikodifikasi dalam bentuk kitab-kitab fikih, menjadi rujukan utama umat Islam hingga kini. Para ulama mazhab juga melakukan debat ilmiah yang sehat dalam mengembangkan hukum Islam. Lanjut yang kelima, iklim kebebasan berpendapat. Terdapat iklim kebebasan berpendapat pada masa ini yang memungkinkan para ulama untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka tanpa tekanan. Kebebasan berijtihad dan berpendapat yang luas di kalangan ulama, diskusi ilmiah dan berbeda
Perbedaan pandangan dalam masalah fikih dianggap sebagai kekayaan intelektual Islam. Hal ini mendorong munculnya berbagai pendapat hukum yang beragam dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Masa dinasti Abbasiyah menjadi tonggak penting perkembangan hukum Islam, dukungan politik, kemajuan ilmu, hadirnya lembaga pendidikan, terbentuknya mazhab, dan kebebasan berpikir menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan syariat Islam yang kokoh dan beragam. Nah, lanjut lagi teman-teman ke kontribusi penting dinasti Abbasiyah. Kontribusi penting dinasti Abbasiyah ini ada 4 yang harus dijelaskan teman-teman. 1. Perkembangan metode istibat hukum. Para ulama pada masa ini mengembangkan berbagai metode istibat hukum, penggalian hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, metode penggalian hukum dari sumber-sumber syariat Al-Quran dan Sunnah berkembang secara sistematis. Ilmu usul fikih dibukukan secara ilmiah oleh Imam Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah yang menjadi tonggak metodologi hukum Islam. Munculnya pendekatan hukum berbasis ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah sesuai dengan mazhab masing-masing. Lanjut, perkembangan ilmu fikih. Ilmu fikih sebagai cabang ilmu hukum Islam mengalami perkembangan yang pesat pada masa ini. Perkembangan ilmu fikih mengalami pertumbuhan pesat dibagi dalam berbagai bidang, yaitu ibadah, muamalah, jiniyah, munaqahat, dan lainnya. Ulama fikih tidak hanya menjelaskan hukum, tetapi juga membahas dasar dan hikmahnya secara mendalam. Muncul perdebatan ilmiah antar mazhab yang memperkaya khasanah hukum Islam. Lanjut ke pembentukan lembaga peradilan. Lembaga peradilan diatur dengan lebih baik pada masa ini dengan adanya hakim dan qadhi yang bertugas menyelesaikan sengketa. Kekhalifahan Abbasiyah mulai membentuk sistem peradilan resmi qada dan mengangkat qadhi hakim yang kompeten. Para qadhi berasal dari kalangan fuqaha dan diberi wewenang untuk mengadili perkara sesuai syariat Islam. Peradilan syar'i menjadi lembaga yang diakui dan terorganisir, bahkan ada qadhi al-qudhat, hakim agung yang mengawasi para qadhi daerah. Lanjut, perkembangan kitab-kitab fikih. Banyak kitab-kitab fikih yang ditulis pada masa ini yang menjadi rujukan penting dalam hukum Islam. Nah, kitab-kitab fikih menurut mazhab-mazhab yang ada yang sudah dikodifikasikan antara lain itu Al-Muwatta, Imam Malik, Al-Um, Imam Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hambal,
Terus kitab-kitab Hanafi oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Kitab-kitab ini menjadi referensi utama dalam kajian fikih klasik dan modern. Lanjut ke masa dan kemunduran. Nah, ini juga teman-teman bisa dilihat ada masa keemasan dan kemunduran. Masa pemerintah Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun dianggap sebagai masa keemasan dinasti Abbasiyah, namun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat berbagai faktor, termasuk serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Serangan ini dari serangan luar, yaitu serangan tentara salib dari barat dan invasi Mongol tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan menewaskan Khalifah Al-Mutasid. Perpustakaan dan pusat ilmu hancur, menyebabkan kemunduran besar dalam dunia Islam. Serangan ini meliputi tentang pajak tinggi, ketimpangan sosial, dan lemahnya pemerintah pusat, memperparah kondisi rakyat. Dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaan dalam bidang ilmu, hukum, dan budaya pada masa awal kekuasaan. Namun, konflik internal, kemunduran intelektual, serta serangan eksternal menyebabkan kejatuhan secara bertahap hingga akhirnya kekuasaan Abbasiyah berakhir secara de facto pada tahun 1258 Masehi. Langsung aja ke kesimpulan. Pada masa dinasti Abbasiyah pada keemasan dinasti Abbasiyah merupakan periode penting dalam sejarah tasyri' Islam. Pada masa ini hukum Islam berkembang pesat, ditandai dengan perkembangan metodologi, ilmu fikih, lembaga peradilan, dan kitab-kitab fikih. Meskipun mengalami kemunduran, warisan dinasti Abbasiyah dalam bidang hukum Islam tetapi menjadi rujukan penting hingga saat ini. Nah, masa keemasan dinasti Abbasiyah merupakan periode paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pada masa ini, syariat Islam mengalami kemajuan pesat, baik dalam aspek teori maupun kelembagaan. Lahirnya masa-masa fikih besar, berkembangnya metode istibat, hukum melalui ilmu usul fikih, serta pembukuan kitab-kitab fikih dan hadis merupakan ciri utama fase ini. Didukung oleh stabilitas politik dan perhatian besar para khalifah terhadap ilmu, para ulama memiliki ruang kebebasan untuk beristihad dan berdiskusi ilmiah. Madrasah dan lembaga peradilan juga berkembang menjadi hukum Islam lebih sistematis dan terorganisir. Dengan demikian, periode keemasan dinasti Abbasiyah menjadi fondasi penting bagi pembentukan hukum Islam yang berlaku hingga saat ini. Warisan intelektual masa ini masih menjadi rujukan utama dalam dunia fikih dan pemikiran hukum Islam kontemporer. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi tentang tarikh tasyri periode keemasan dinasti Abbasiyah yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi
semua dan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. Saya Ahri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.